Ticket to Paradise. Kisah diawali dengan diperlihatkannya seorang pria yang bernama Tuan Cotton dan seorang wanita yang bernama Nyonya Georgia yang menceritakan mengenai kisah pernikahan mereka yang gagal dan sudah lama bercerai. Mereka memiliki seorang putri yang bernama Lily yang akan segera diwisuda dari universitasnya dengan gelar sarjana hukum dan akan bekerja sebagai seorang pengacara di kemudian hari. Demi Lily, mereka berdua harus membuang ego masing-masing agar bisa menunjukkan yang terbaik untuk hari spesial putri mereka. Meskipun begitu, masih selalu saja ada selisih paham mengenai suatu masalah, bahkan terkadang itu bukanlah masalah yang penting. Lily yang baru saja diwisuda bersama seorang teman wanita yang bernama Gelatik akan berlibur ke Pulau Bali yang terletak di negara kita yang tercinta ini, yaitu negara Indonesia. Kedua mantan suami istri itu pun bersikap baik meski terkadang tidak bisa ditutupi bahwa mereka tidak baik-baik saja selama mengantar Lily untuk berangkat dari bandara. Lily dan temannya menikmati indahnya lautan Bali sambil berenang dan menyelam. Namun saat mereka keluar ke permukaan, ternyata mereka berdua ditinggal oleh kapal yang bertugas untuk mengantar mereka kembali ke daratan. Karena jarak yang jauh dari posisi mereka saat ini untuk menuju tempat daratan, mereka pun sangat kesal. Di tengah perjalanan menuju tepian, lewatlah sebuah perahu yang dikemudikan oleh pria pribumi yang tampan yang bernama Gede. Dan kemudian dua orang sahabat tersebut menumpang di perahu tersebut. Dari tatapan pertama saja, Lily dan Gede nampak sudah terpesona satu sama lain. Mereka berdua pun begitu mudah akrab hingga pergi ke pesta pantai bersama. Dan saat Lily bangun di pagi hari, dia melihat Gede yang sedang memanen rumput laut yang merupakan usaha keluarga. Lalu Lily pun mendekat sambil bercerita mengenai rumput laut dan bercanda. Akhirnya mereka pun berciuman. Scene pun beralih ke Los Angeles 37 hari kemudian, di mana kedua orang tua Lily mendapatkan kabar dari anak mereka bahwa Lily akan menikah dengan Gede. Mereka berangkat ke Bali bersama dalam satu pesawat yang kebetulan salah satu awak pesawat adalah pacar dari Georgia saat ini, yang bernama Paul. Paul dan Tuan Cotton pun saling menyapa, lalu Paul dan Georgia pun bertingkah mesra di sana, tepat di hadapan Tuan Cotton. Setelah sampai di pantai Bali, mereka berdua disambut oleh Lily dan diajak untuk bertemu dengan kerabat dekat dari Gede. Dengan menaiki mobil seperti angkot, melewati hutan, dan harus turun di tengah jalan karena jalur yang sulit dilewati. Namun Gede datang menggunakan motor lalu membonceng Nyonya Georgia. Lily dan ayahnya berjalan kaki hingga ke tempat kediaman Gede dan terkejut melihat begitu banyak orang, padahal Lily berkata hanya kerabat dekat saja. Lily pun menjelaskan bahwa semua orang-orang ini dekat dengan Gede. Mereka pun terlihat bahagia di sana. Namun jauh di lubuk hati kedua orang tua Lily tidak yakin bahwa pernikahan anaknya ini akan berhasil. Karena mengingat Lily yang memiliki jiwa ambisius, mereka takut jika ini hanya kesenangan sesaat karena bertemu dengan pria tampan dan suasana lingkungan yang sangat indah. Saat Gede dan Tuan Cotton sedang berbincang di pinggir pantai, tiba-tiba Tuan Cotton mengatakan hal yang kurang enak didengar kepada Gede. Dengan mengatakan bahwa pernikahan kalian hanya sementara sampai di mana Lily akan mengakhiri semuanya. Setelah acara penyambutan selesai, Tuan Cotton dan Nyonya Georgia pun pergi ke hotel bersama. Tapi jelas, dengan kamar yang berbeda. Karena sulit tidur, Tuan Cotton pun minum-minum di hotel ditemani temannya Lily sambil menceritakan mengapa dia dan ibu Lily bercerai. Yaitu karena ibu Lily sangat terobsesi untuk tinggal di rumah yang terletak di suatu tempat yang sangat diidamkan oleh ibu Lily. Namun suatu malam terjadi peristiwa kebakaran pada rumah itu, dan tak lama dari itu mereka pun bercerai. Beralih ke hari pernikahan Lily dan Gede, kedua orang tua Lily berencana untuk menghentikan pernikahan itu dengan mencuri cincin pernikahan mereka. Setelah Nyonya Georgia berhasil mencuri cincin yang disimpan di dalam tas milik sepupu Gede, akhirnya pernikahan pun ditunda hingga mendapatkan cincin yang baru. Di malam hari, Lily dan Gede serta kedua orang tua Lily pergi ke pasar. Saat Gede dan Tuan Cotton sedang berdua, Gede berkata akan lebih baik jika Tuan Cotton mengembalikan cincin yang telah mereka curi. Karena sejatinya, Gede menyadari bahwa itu perbuatan dari kedua orang tua Lily. Di malam yang berbeda, Lily dan Gede serta kedua orang tuanya bermain di bar dan melakukan tantangan untuk memasukkan bola ke dalam botol, dan siapapun yang kalah harus meminum arak. Karena mereka saling membalas dalam permainan, akhirnya mereka pun mabuk. Bahkan Gede sampai ke toilet untuk muntah karena terlalu banyak meminum arak, sedangkan Nyonya Georgia dan Tuan Cotton terbangun di kamar yang sama di pagi hari. Hal itu membuat mereka berdua terkejut serta mereka tidak mengingat mengenai apa yang telah terjadi pada mereka semalam.
Di saat sedang panik, tiba-tiba Paul, yaitu pacar dari Nyonya Georgia, yang datang menyusul Nyonya Georgia ke penginapannya, memanggil sambil mengetuk pintu kamar, dan hal itu membuat mereka tambah panik. Karena di pintu belakang ada jalan untuk masuk ke kamar sebelah, akhirnya Tuan Cotton yang membukakan pintu beralaskan bahwa mereka berdua bertukaran kamar. Saat Lily, Gede, Paul, dan kedua orang tua Lily pergi ke suatu tempat yang terkenal dengan kutukan untuk pasangan yang belum menikah, yang menginjakan kaki di sana tidak akan bahagia saat mereka menikah di kemudian hari. Mengetahui hal itu, Lily pun mengajak Gede untuk pergi dari sana, namun Paul dan kedua orang tua Lily tidak menyadari bahwa mereka berdua pergi dan terus melanjutkan perjalanan ke sana. Di dalam sebuah gua, Paul pun melamar Nyonya Georgia, namun sebelum sempat dia jawab, tiba-tiba kaki Paul dipatok ular dan akhirnya Paul dilarikan ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, ibu Lily mengatakan bahwa dia dilamar Paul, namun Lily tidak menyetujui jika ibunya menikah lagi karena kasihan dengan ayahnya. Untuk menenangkan hati, Gede mengajak Lily dan ayahnya untuk pergi ke suatu tempat menggunakan perahu. Saat sampai di sana, ternyata itu lokasi yang sangat tepat untuk menikmati keindahan pemandangan di pantai Bali. Tidak mau ketinggalan, ternyata Nyonya Georgia menyusul ke sana dan menikmati pemandangan itu juga. Namun selagi menikmati pemandangan yang indah, tiba-tiba Gede melihat kapal mereka terhanyut arus air laut karena ayah Lily tidak mengikat tali dengan benar. Karena tidak bisa pulang, mereka pun memutuskan untuk berkemah di sana. Gede dan Tuan Cotton mencoba untuk berburu sedangkan Lily dan ibunya menyiapkan api. Namun saat sedang asik menyiapkan semua itu, Lily melihat cincin mereka yang hilang ada di dalam tas ibunya. Hal itu membuat Lily sangat marah. Hujan pun datang di malam itu. Sambil berteduh di bawah pepohonan, Tuan Cotton dan Nyonya Georgia pun berbincang-bincang dan akhirnya Nyonya Georgia mengakui kesalahannya di masa lalu dan mengatakan bahwa semua hal yang telah terjadi bukanlah kesalahan Tuan Cotton. Di pagi hari, akhirnya mereka bisa pulang dengan bantuan orang-orang yang sedang datang ke tempat indah tersebut dengan mengendarai motor. Hari pernikahan Lily dan Gede pun datang dengan suasana yang sudah kondusif, di mana Lily dan kedua orang tuanya sudah berdamai. Akhirnya pernikahan mereka terlaksana dengan lancar. Kedua orang tua Lily sudah mengikhlaskan putri mereka untuk menikah dan ikut berbahagia dengan pernikahan itu, serta berharap agar pernikahan anaknya tidak sama seperti pernikahan mereka di masa lalu. Dan akhirnya Nyonya Georgia menolak lamaran dari Paul dengan menyertakan beberapa alasan karena pada dasarnya Paul adalah orang yang baik. Dia pun menerima keputusan itu dengan lapang dada. Karena acara pernikahan putrinya telah selesai, mereka beserta temannya Lily pun bersiap-siap untuk kembali ke Los Angeles dengan diawali menaiki perahu sebelum ke bandara. Dengan bersedih-sedihan antara mereka dengan Lily, akhirnya mereka berangkat. Namun pada ending film ini, Nyonya Georgia dan Tuan Cotton memutuskan untuk kembali ke pantai dan tiba-tiba mereka melompat meriang ke laut. Ending yang membasahkan, bukan? Baik, itulah akhir cerita film Ticket to Paradise. Hikmah yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan selalu menyamakan kehidupan orang lain dengan kehidupan kita. Semoga teman-teman terhibur dengan video ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.